Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Devi Oktaviani. Di sini saya akan membahas tentang fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Fungsi penawaran P sama dengan 10Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 6. Fungsi permintaan P sama dengan min 6Q kuadrat ditambah 150 subsidi Rp6. Hitunglah yang A keseimbangan pasar sebelum subsidi, yang B keseimbangan pasar setelah subsidi, yang C S, SK, SP. Langsung aja di sini kita jawab. Diketahui sama dengan fungsi penawaran sama dengan P sama dengan 10Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 6. Fungsi permintaan sama dengan P min 6Q2 ditambah 150, S nya itu subsidi 6. Lanjut kita ke soal yang pertama. Keseimbangan soal yang pertama yaitu keseimbangan pasar sebelum subsidi. Langsung kita tulis caranya. Kita masukkan fungsi penawaran yang ini 10Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 6 sama dengan kita masukin fungsi permintaan min 6Q kuadrat ditambah 150. Kita turunin yang 10Q kuadrat ini, 10Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 6 ditambah 6Q kuadrat dikurang 150. Di sini kenapa di sini kurang? Karena kita mau nurunin yang ini. Lanjut 16Q kuadrat ditambah 2Q dikurang 144. Kenapa di sini hasilnya 144? Karena 150 dikurang 6Q kuadrat. Lanjut ke cara berikutnya yaitu DB kuadrat dikurang 4 kali A kali C. D 4 min 4 kali 16 kali 144. Nah 144 itu dari sini sama dengan 4 ditambah 9 kali 216. Yang D 9 220. Ini adalah hasilnya dari 4 ditambah 9 dikali 216, hasilnya segini.
Kalau kita pangkatin jadi 96. Oke, kita lanjut ke Q6 dikurang min 6 ditambah pangkat D per 2A sama dengan min 2 ditambah 96 per 2.16 sama dengan 2 min 2 ditambah 96 per 32 sama dengan 94 per 32 sama dengan Q 293. Nah, hasil dari 293 ini itu dari 94 dibagi 32 hasilnya 293. Lanjut kita buat fungsi penawarannya. P masih lanjutan yang tadi ya, 10 Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 6 sama dengan 10 buka kurung 2.93 kuadrat. 2.93 kuadrat tadi hasil dari yang total Q6 ditambah 2 buka kurung 293 tutup kurung ditambah 6. Nah, hasil fungsi penawarannya yaitu 97,70. Oke, kita lanjut soal berikutnya yaitu yang B. Keseimbangan pasar setelah subsidi. Nah, kita tulis di sini nih fungsi penawaran penawarannya P 10 Q kuadrat ditambah 2Q tambah 6. Nah, kita masukin subsidinya di sini. Subsidinya Rp6. Nah, kita buat rumusnya. P kuadrat 1 10 Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 6 dikurang 6. P kuadrat 1 sama dengan 10 Q kuadrat ditambah 2Q. 10 Q kuadrat ditambah 2Q sama dengan min 6 Q kuadrat ditambah 150 10 Q kuadrat ditambah 2Q
ditambah 6Q kuadrat dikurang 150, 16Q kuadrat ditambah 2Q dikurang 150. Ini rumus untuk keseimbangan paksa setelah subsidi yang fungsi penawarannya. Lanjut kita ke cara yang berikutnya, yaitu yang diketahui B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Rumusnya masih sama kayak yang pertama, yang soal yang pertama. 2 kuadrat dikurang 4 dikali 16 buka kurung min 150 sama dengan 4 min 4 dikali 16 buka kurung min 150 sama dengan 4 ditambah 9 4 ditambah 9.600 sama dengan 9.604. Ini hasil dari 4 ditambah 9 kali 600, hasil segini. Kalau kita pangkatin itu jadi, kalau kita pangkatin yaitu 98. Lanjut kita ke Q6. Kita cari Q6 nya. Min B ditambah pangkat D per 2A sama dengan min 2 ditambah 98. 98 itu dari yang ini, hasil ini, per 2.16 sama dengan 96 per 32. Nah, di sini kita cari Q. Q-nya 3. Nah, ini hasilnya. Dari Q6-nya 3, kita lanjut ke cara selanjutnya, yaitu kita cari P pangkatnya. 10 Q kuadrat ditambah 2Q P kuadrat sama dengan 10 buka kurung 3 tutup kurung 2 kuadrat ditambah 2 buka kurung 3 tutup kurung sama dengan 90 ditambah 6, 10 3 pangkat 3 kuadrat dikali 10 hasil 90, 3 kali 2 hasilnya 6. P kuadrat sama dengan 96. Ini hasilnya dari 90 tambah 6. Lanjut kita ke soal berikutnya, soal C. Kita akan cari rumus, kita cari S, SK dan SP. S kali Q1 sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18. Ini hasilnya untuk rumus yang S. Untuk rumus yang SK, buka kurung P kurang P1 tutup kurung dikali Q1 sama dengan buka kurung 97 70 dikurang 96 tutup kurung dikali 3. Nah, dari hasil
Untuk yang 97.70 ini adalah hasil dari rumusan yang pertama dikurang 96 dikali 3 hasilnya 1.7 dikali 3 dan hasilnya 5,1. Untuk yang SP S dikali SK sama dengan 18 dikurang 5,1 hasilnya 12,9. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu fungsi diferensial. Yaitu diketahui fungsi penawaran Q sama dengan 3P kuadrat ditambah 12P. Hitunglah elastisitas penawaran P sama dengan 24, Q sama dengan 3P kuadrat ditambah 12P, dQ atau dP sama dengan 9P ditambah 12. Lanjut kita ke caranya, yaitu P24. Nah, P24 ini kita ambil dari penawaran yang ini. Q sama dengan 3 buka kurung 24 tutup kurung kuadrat ditambah 12 buka kurung 24 tutup kurung. Nah, 3 24 kuadrat, 3 kita ambil dari sini. Nah, 24 nya itu kita ambil dari si penawaran, dan 12 kita ambil dari Q yang ini, dan 24 juga kita masih ngambil dari penawaran. Sama dengan hasilnya 2016. Hasil dari 3 buka kurung 24 kuadrat ditambah 12 buka kurung 24 hasilnya 2016. Kita lanjut S. S itu adalah elastisitas ya. Sama dengan dQ per dP dikali P per Q. Nah, dQ itu dari sini dQ per dP, dan P per Q itu kita ngambil dari sini P per Q, cuman bedanya kita balik aja. Langsung kita ke cara selanjutnya, yaitu S elastisitas sama dengan buka kurung SP ditambah 12 tutup kurung dikali buka kurung 24 per 2016. ES sama dengan buka kurung 9 buka kurung 24 tutup kurung ditambah 12 tutup kurung dikali buka kurung 0,011 tutup kurung sama dengan 228 dikali 0,0011. Elastisitasnya sama dengan, yaitu 2,50. Ini adalah hasilnya. Jadi tingkat pada harga P sama dengan 24 jika mengalami
kenaikan sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan %2,50. Ini hasil 2,50% dari sini. Oke, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.